Shalom sahabat Repa yang terkasih dalam Tuhan. Memberi perlindungan itu kebutuhan paling dasar dari setiap manusia. Sahabat tahu, di dunia yang makin keras ini, semua orang mencari tempat berlindung. Ada yang berlindung di balik uang. Ada yang berlindung di balik popularitas ataupun terkenal. Bahkan ada yang berlindung di balik pelayanan terlihat rohani. Tetapi pernahkah saudara merasa bahwa semua tempat perlindungan itu tidak benar-benar aman? Lihatlah dunia kita hari ini. Perang di Timur Tengah, ketidakadilan hukum di negeri kita sendiri, dan bahkan di gereja pun sebagian terjadi ketidakadilan. Kadang kita justru disakiti oleh sesama orang percaya. Pertanyaannya, apakah tempat aman yang benar-benar menyelamatkan? Bukan hanya dari bahaya fisik, tapi juga dari hukuman dosa. Hari ini, dari kitab Bilangan pasal 35, Tuhan akan menunjukkan kepada kita bahwa di balik hukum yang keras itu, tersembunyi kasih yang melindungi. Kita akan belajar tentang kota perlindungan dan menemukan bahwa Yesus adalah kota perlindungan terakhir dari setiap umat percaya. Pada zaman Musa, bangsa Israel baru saja menyelesaikan perjalanan panjang dari Mesir menuju tanah Kanaan. Mereka bukan lagi budak, tapi juga belum sepenuhnya bangsa yang dewasa. Maka Tuhan menetapkan hukum-hukum yang menata kehidupan sosial, termasuk hukum tentang darah dan hukum tentang pembunuhan. Dalam Bilangan pasal 35 ayat 9 sampai 34, Tuhan memerintahkan agar disediakan 6 kota perlindungan di sebelah timur Sungai Yordan dan 3 di baratnya. Tujuannya supaya siapapun yang tidak sengaja membunuh seseorang dapat melarikan diri ke kota itu dan mendapat perlindungan dari penuntut balas atau penuntut darah, yaitu keluarga korban yang ingin membalas dendam. Mengapa ini penting? Karena pada masa itu belum ada sistem peradilan yang modern seperti zaman kita hari ini. Hukum dijalankan oleh keluarga. Mata ganti mata, nyawa ganti nyawa. Jadi, kota perlindungan adalah cara Allah mencegah kekacauan dan dendam buta. Para ahli seperti Jacob Milgrom dan Gordon Wenham menjelaskan bahwa kota-kota ini adalah cerminan keadilan dan kasih Tuhan dalam satu kesatuan. Keadilan, karena Tuhan tetap menghukum pembunuh yang bersalah. Kasih, karena Tuhan memberi kesempatan bagi yang tidak sengaja untuk hidup sampai waktu pengadilan menentukan nasibnya. Dan menariknya, orang yang lari ke kota perlindungan hanya aman selama imam besar masih hidup. Kalau imam besarnya meninggal, ia boleh pulang. Artinya, nyawa imam besar menjadi simbol tebusan bagi hidupnya orang yang tadi tidak sengaja membunuh.
Inilah bayangan awal tentang karya penebusan Kristus di masa mendatang, masa depan. Ini sebuah nubuat yang akan digenapi di dalam Kristus. Kata Ibrani yang digunakan untuk kota perlindungan adalah Ir Miklat, yang berarti tempat lari yang ditentukan Allah. Bukan sembarang tempat pelarian, tapi tempat yang dipilih dan disahkan oleh Tuhan sendiri. Tujuan penulis kitab Bilangan dari sini dapat terlihat jelas. Menunjukkan bahwa kehidupan manusia adalah milik Allah. Dan darah tidak bisa ditebus dengan uang atau kompromi. Ayat 33 berkata, tanah yang kamu diami tidak dapat disucikan selain dengan darah orang yang menumpahkan darah. Dengan kata lain, Tuhan sedang menegaskan bahwa dosa pembunuhan, bahkan dosa apapun, tidak bisa diselesaikan dengan kompromi moral. Harus ada darah yang tertumpah untuk menebusnya. Dan disinilah puncak makna rohaninya. Kota perlindungan hanyalah simbol sementara. Sedangkan Yesus Kristus adalah pemenuhan sejati dari kota perlindungan tersebut. Tuhan Yesus tempat aman satu-satunya dari murka Sang Pencipta. Tuhan Yesus imam besar yang mati supaya kita yang bersalah bisa pulang tanpa rasa takut. Sahabat, melalui bagian ini mari kita renungkan 3 ajaran teologis yang kuat bagi kita semua. Yang pertama, keadilan Tuhan tidak bisa ditawar. Allah tidak menutup mata terhadap dosa. Tuhan bukan Tuhan yang berkata, tidak apa-apa, yang penting kamu menyesal. Tidak. Tuhan yang adil menuntut tanggung jawab. Darah harus dibayar dengan darah. Itulah sebabnya Yesus harus mati di kayu salib. Bukan karena Allah kejam, tapi karena Allah konsisten dengan keadilannya. Tanpa keadilan, kasih tidak bermakna. Tanpa salib, pengampunan tidak sah. Hal yang kedua, kasih Allah selalu memberi jalan keluar. Kota perlindungan bukan tanda bahwa Tuhan itu lembek terhadap dosa, tetapi bukti bahwa Tuhan menyediakan solusi bagi yang mau bertobat. Dia tahu manusia bisa salah tanpa sengaja. Tuhan tahu kita bisa jatuh meski tidak berniat. Namun, hanya yang mau lari ke tempat perlindungan itulah yang diselamatkan. Sahabat, Yesus hari ini masih membuka pintu kotanya. Pertanyaannya, apakah sahabat sudah lari ke dalam kota itu untuk mendapat perlindungan, atau masih berdiri di luar menunggu penghakiman? Hal yang ketiga, Yesus adalah imam besar dan kota perlindungan kita. Dalam Bilangan pasalnya yang ke-35, seseorang hanya bebas setelah imam besar mati. Dan sekarang kita tahu,
Yesus, Sang Imam Besar yang kekal itu, telah mati dan bangkit. Artinya, setiap orang yang bersembunyi di dalam Yesus, dia telah benar-benar bebas dari hukuman dosa. Tidak perlu lagi takut akan penuntut darah, karena darah Kristus sudah menutupi kita seluruhnya. Wow, betapa agungnya kasih itu. Yesus bukan sekedar pelindung kita, Dia adalah perlindungan itu sendiri. Amin, luar biasa. Sahabat, dunia ini penuh bahaya. Bukan hanya bahaya fisik, tapi bahaya rohani. Rasa bersalah, rasa malu, dan kutukan dosa mengejar tanpa henti. Kita bisa lari kemanapun, tapi tak ada tempat yang benar-benar aman, kecuali satu, Yesus Kristus, kota perlindungan terakhir. Kota-kota perlindungan di zaman Musa hanya menampung yang tidak sengaja berdosa. Tetapi Yesus menampung semua orang berdosa, baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja. Itulah kasih karunia yang melampaui hukum. Jadi, hari ini jangan hanya jadi penonton di luar tembok kota. Larilah masuk ke kota perlindungan itu. Larilah masuk kepada Kristus. Biar Kristus jadi perlindunganmu dari masalahmu, dari masa lalumu, dari penuntut balas dendam, dan dari rasa bersalah yang tidak selesai. Karena di dalam Kristus kita aman selama-lamanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkaulah kota perlindungan terakhir kami. Kami sering berlari ke banyak hal, ke harta kami, ke posisi jabatan kami, bahkan ke pelayanan kami, untuk kami jadikan perlindungan. Tapi hari ini kami sadar bahwa hanya di dalam Engkau, Tuhan kami, ada perlindungan keamanan yang sejati. Terima kasih karena darah-Mu menebus kami dari hukuman dosa. Terima kasih karena Engkau menjadi imam besar yang mati supaya kami bisa pulang. Tolong kami ya Tuhan, untuk hidup dalam perlindungan kasih-Mu setiap hari. Ajari kami berlindung bukan di balik alasan, tapi di bawah salib-Mu yang penuh kuasa. Dalam nama Tuhan Yesus, kota perlindungan kami yang kekal, kami berdoa. Amin.